皆さんこんにちは。はじめまして、Nurzaと申します。Widyatama Daigaku no Nihongo Gakka no Sensei desu. Halo, nama saya Nurza. Saya adalah dosen Prodi Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Di Universitas Widyatama, saya biasanya mengajar Chokai dan Kaiwa. Chokai ini adalah mata kuliah yang hampir tidak pernah tidak saya ajar semenjak saya mulai pertama kali mengajar di Universitas Widyatama. Jadi apa itu Chokai? Chokai adalah mata kuliah yang melatih kemampuan menyimak. Jadi menyimak ini tidak hanya mendengar, ya, tetapi juga menangkap informasi, kemudian memahami konten dan menyampaikannya kembali. Jadi untuk materi Chokai yang biasa saya berikan itu adalah berupa rekaman audio dengan sebagian visual yang tersaji dalam tema dan format berbeda-beda, mulai dari percakapan sehari-hari, kemudian talk show, kemudian wawancara, dongeng, berita, bahkan film atau lagu. Tema yang tersaji pun beragam, mulai dari yang sederhana seperti perkenalan, hobi, yume, mimpi, sampai hal spesifik seperti pariwisata, kesehatan, kemudian pendidikan, dan lain-lain. Kemudian mata kuliah kedua yang saya ajar adalah Kaiwa. Jadi Kaiwa ini saya pertama kali dipercaya untuk mengajarnya pada tahun 2016 dan semenjak itu saya mengajar terus hingga sekarang. Dan Kaiwa yang saya ampu adalah Kaiwa dasar. Jadi untuk semester 1 sampai semester 4. Oke, jadi kalau dibilang Kaiwa dasar mudah dong gitu. Oh ya enggak ya. Kalau di Universitas Widyatama, jadi kami biasanya menerima mahasiswa dengan kemampuan bahasa Jepang yang heterogen. Jadi ada yang sudah pernah ikut Japanese Language Proficiency Test, JLPT, ada yang belum pernah ikut. Kemudian yang sudah pernah ikut ini terbagi lagi menjadi ada yang sudah lulus N5, ada yang sudah lulus N4, bahkan sudah lulus N3. Sedangkan yang belum pernah ikut JLPT terbagi menjadi ada yang sudah pernah belajar bahasa Jepang, entah itu di sekolah atau di tempat kursus, dan yang belum bisa sama sekali dan belajar dari nol. Nah, bagaimana sih caranya untuk memfasilitasi kemampuan yang beragam seperti ini? Ya, nah untuk mengatasi itu, jadi saya biasanya memberikan kegiatan kelas yang memancing antusiasme. Jadi yang membuat yang sudah bisa tidak bosan dan yang belum bisa menjadi termotivasi. Nah, kemampuan berbicara ini sendiri di JLPT adalah kemampuan yang tidak diuji. Jadi ada kemungkinan orang yang tata bahasanya bagus itu belum tentu bisa bicara. Dalam artian berani, bernyali, ya, mampu mengutarakan maksud dan mampu menyauti opini. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kelas saya, yang terpenting itu adalah bersuara, ngomong, jangan takut salah. Kalau salah itu tata bahasanya bisa diperbaiki, tapi yang penting adalah memupuk keinginan untuk berbicara atau impulsivitas berbicara dalam bahasa Jepang sejak ini. Jadi karena itu kalau di kelas saya boleh ribut, boleh berisik, syaratnya dalam bahasa Jepang. Oke, kemudian salah satu kegiatan kelas yang pernah saya rancang untuk semester 3, News Anchor itu pernah, atau bukan pernah ya, tapi menjadi embrio atau cikal bakal dari sebuah kompetisi internasional Widyatama, yaitu Weekend Widyatama International Academic Competition and Exhibition. Jadi News Anchor Contest ini pertama kali mendapat pilot project pada tahun 2019. Saat itu diikuti oleh Prodi Bahasa Jepang se-Jawa Barat dan berlanjut di tahun 2020 diikuti oleh Prodi Bahasa Jepang dari luar Provinsi Jawa Barat. Nah, kami berharap ke depannya lomba yang menjadi ciri khas Universitas Widyatama ini akan diikuti oleh Prodi Bahasa Jepang dari negara lain selain Indonesia. Bagaimana? Tertarik belajar bahasa Jepang lebih lanjut? Silakan datang ke Universitas Widyatama. Jangan merasa ragu kalau misalkan merasa, aduh, saya suka Jepang hanya karena hal sederhana, cuma karena saya suka Jonis, karena saya suka EKB atau Nogizaka. Jangan khawatir, yang namanya motivasi, sekecil apapun adalah motivasi. Masuk dulu Universitas Widyatama, nanti kita akan bantu untuk menemukan tujuan yang lebih luas, yang lebih dalam, sampai menemukan sense of belonging, bahkan sampai bikin move on ketika sudah lulus. Do, omoshiroi desho? Kami tunggu kedatangannya di Universitas Widyatama. Widyatama Daigaku ni mattemasu. Ja ne!